Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani maju Indonesia, saat ini kita ada di pertanaman jagung, khususnya adalah di daerah Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, di mana kita melihat beberapa tanaman yang sudah memasuki peralihan dari fase vegetatif ke fase generatif. Dan kita lihat semua tanamannya itu tumbuhnya lancar dan yang juga bagus, bukannya sudah terjadi dengan bagus. Dalam kesempatan ini, kita akan coba memperlihatkan betapa besarnya pengaruh indukan jantan dan pengaruh indukan betina atau disebut dengan tetua jantan dan tetua betina terhadap performan keturunannya, fenotipe, baik secara kasat mata maupun secara gen atau penurunan sifat. Hal ini membuktikan bahwa dalam proses pembuatan tetua membutuhkan seleksi dan penetapan yang tetap dan tepat untuk memperlihatkan hasil yang tinggi sesuai dengan performance dan produksi hasil yang tinggi sesuai dengan keinginan dari para end user atau petani pemakai yang mengharapkan hasilnya lebih tinggi daripada yang biasa mereka lakukan. Pengaruh indukan jantan dan betina pada performan fenotipe benih jagung hibrida. Saat ini, pemuliaan tanaman terus berkembang, sejalan dengan perkembangan dunia pertanian. Di mana, metode awal dalam pemuliaan tanaman adalah seleksi, lalu memelihara, dan domestikasi. Pada dasarnya, metode seleksi adalah memilih dalam di setiap tahapan program pemuliaan, seperti memilih plasma nutfah, memilih metode pemuliaan yang digunakan, memilih genotipe yang diuji, memilih metode pengujian yang tepat, dan memilih galur yang dilepas sebagai varietas. Sehingga akhirnya pemuliaan tanaman dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang sistematis yang bertujuan untuk merakit suatu genetik tanaman, agar mendapatkan sifat yang diinginkan pada suatu tanaman. Sifat-sifat tersebut antara lain adalah potensi hasil tinggi, daya adaptasi lebih baik terhadap cekaman biotik dan abiotik, umur genja, kandungan dan kualitas gizi yang lebih baik, serta sifat estetika tanaman lainnya. Di dalam program pemuliaan tanaman, salah satu metode yang sering digunakan adalah metode pemuliaan secara konvensional. Pemuliaan tanaman konvensional merupakan teknik pemuliaan tanaman dengan menyilangkan secara langsung sebuk sari atau polen kepada putik. Di mana teknik pemuliaan secara konvensional ini telah terbukti mampu menghasilkan varietas unggul. Akan tetapi, pemuliaan konvensional memiliki keterbatasan karena kegiatan seleksi hanya didasarkan pada pengamatan fenotipe tanpa pertimbangan untuk pengamatan genotipe. Pengamatan hasil persilangan dalam program pemuliaan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu A. Sifat kualitatif dan B. Sifat kuantitatif. Sifat kualitatif merupakan karakter pada tanaman yang pengamatannya secara visual, seperti warna bunga, tipe daun, bentuk batang, letak tongkol dan tekstur biji. Sedangkan sifat kuantitatif merupakan karakter pada tanaman yang pengamatannya memerlukan pengukuran. Misalnya, produksi, jumlah daun, jumlah tongkol, tinggi tanaman, dan lainnya. Faktor pemilihan tetua jantan dan betina pada program pemuliaan tanaman dapat menentukan pola penurunan sifat suatu tanaman. Hal ini dikarenakan masing-masing tetua memiliki gen yang berbeda, dan terdapat gen pengendali yang menentukan sifat kualitatif atau kuantitatif yang diinginkan. Penurunan sifat suatu tanaman dilihat pada gen yang berada pada tetua jantan, yaitu pada kromosom, atau gen yang berada pada inti sel. Selain gen yang berada di inti, terdapat sejumlah gen yang di luar inti, yang berada pada tetua betina. Di mana gen ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan penurunan sifat suatu tanaman. Penurunan sifat di luar inti sel ini, dikenal sebagai penurunan sifat sitoplasmik, atau pengaruh tetua betina, yang disebut juga sebagai efek maternal. Penurunan sifat sitoplasmik ini tidak mengikuti pola hukum Mendel. Sebab volume gamet betina lebih besar daripada volume gamet jantan, dan pada umumnya gen pada gamet betina banyak terdapat pada sitoplasma, mitokondria dan plastida. Secara umum, bisa digambarkan sebagai berikut. Tetua betina memberikan sumbangan gen lebih besar kepada keturunannya daripada tetua jantan,
sehingga sifat keturunannya dominan memiliki sifat dari tetua betina. Apabila gen terangkai pada kromosom X, maka persilangan resiproknya juga menghasilkan keturunan berlainan karena adanya pengaruh pewarisan bersilang. Artinya ada fenomena, sifat tetua betina diwariskan pada keturunan jantannya, dan sifat tetua jantan diwariskan kepada keturunan betinanya. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pengaruh gen yang ada di luar inti, penurunan sitoplasmik, mampu mengendalikan penurunan sifat suatu tanaman. Hal tersebut dapat terjadi karena gen yang berada di